got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dari kelas 1 PIB. Saya di sini mau mereview materi SKI tentang sejarah kebudayaan Islam di Banyumas yang diampu oleh Ibu Intan Nur Azizah MPD. Baik, kita langsung mulai saja. Kehidupan keberagamaan pada masa Mataram Islam di bawah Raden Sutawijaya berpola sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya. Mataram muncul konsep Manunggaling Kawula Gusti yang bukan hanya dipahami Adipati Warga Utama II atau Adipati Marapat merupakan gelar yang disandang oleh Joko Kahiman. Joko Kahiman itu putra Raden Baribin, salah seorang adik dari Brawijaya IV, Raja Majapahit yang menikah dengan salah seorang putri kerajaan Pajajaran. Pada zaman Demak, ulama merupakan pemilik otoritas politik dan keagamaan yang hegemonik. Ulama berposisi sebagai penasehat yang memberi nasihat dan pertimbangan atas kebijakan politik kebudayaan yang diambil untuk rakyatnya. Sutawijaya, fungsi-fungsi penasihat diambil oleh para pujangga sebagai intelektual keraton yang cenderung beraliran mistis kejawen. Corak Islam kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram, termasuk Banyumas, yang masih terpenuhi secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal. Mistisisme pada masyarakat Banyumas itu masih sangat kuat. Mistisisme itu upaya pendekatan diri kepada Tuhan, sehingga pada saat Raden Sutawijaya menginstruksikan seluruh rakyatnya berpindah ke agama Islam dengan corak kejawen bisa diterima secara masif. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan sufistik itu sebuah paradigma memusatkan pada kajian tentang pembersihan jiwa manusia. Perubahan terjadi pada misalnya penyebutan nama Tuhan dari Sang Hyang Widi. Raja sebagai diri menjadi model yang harus ditiru oleh rakyatnya. Wawancara observasi dengan Ahmad Tohari pada tanggal 23 Mei 2017, perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas berlangsung sangat cepat, dan saat ini bukti yang absah terkait sisa-sisa Islamisasi tersebut adalah Islam Aboge. Dengan narasi di atas, interaksi kebudayaan dan masyarakat Banyumas dengan agama, terutama Islam, memberikan corak yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Corak keagamaan di wilayah ini relatif sejenis yang bisa dilihat dari indikasi bahasa, praktik keagamaan, dan peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Dari latar belakang masalah yang dibahas tadi, fokus penelitian ini adalah proses awal Islamisasi yang berlangsung di wilayah Banyumasan dan sekitarnya, yang dilihat dalam perspektif sosiohistoris. Selanjutnya, menganalisis kekuatan pengaruh kerajaan atau kesultanan dalam menyebarkan Islam melalui kajian terhadap perkembangan Islam di wilayah kekuasaan kerajaan atau kesultanan yang jauh dari pusat pemerintahan. Banyumas sebagai wilayah yang relatif tua belum memiliki kajian akademik secara sosiohistoris tentang eksistensi keagamaan. Sementara itu, terdapat beberapa situs-situs keagamaan yang secara tradisional diyakini sebagai artefak dan jejak-jejak keagamaan di Banyumas. Selain itu, Banyumasan sebagai bagian dari kerajaan atau kesultanan Islam memiliki jarak yang relatif jauh dengan pusat kekuasaan. Setiap situs dan artefak keagamaan di Banyumas memiliki cerita khas yang belum didukung oleh argumentasi ilmiah. Implikasinya adalah munculnya perilaku-perilaku keagamaan yang berpotensi dijadikan sebagai eksploitasi material. Ketiga, penelitian ini mengisi kajian terkait Banyumasan atau Jawa Tengah bagian Barat Selatan yang memfokuskan pada bentuk keagamaan. Banyumasan sebagai daerah periperial Mataram yang selama ini eksistensinya dinilai hanya dari sisi bahasa dan budaya yang dianggap berbeda atau anomali dengan bahasa dan budaya keraton. Jarak yang relatif dari dua kerajaan tersebut berdampak terhadap rendahnya determinasi terutama dari sisi sosial, ekonomi, budaya terhadap wilayah JTPS tersebut. Selanjutnya, Mataram sangat berdampak dan memberikan
Pengaruh kepada masyarakat. Pengaruh agama Buddha yang tanpa kasta dan relatif egalitarian berdampak secara signifikan terhadap corak keislaman masyarakat JTPS. Corak awal Islam JTPS ini berbeda dengan Jawa pada umumnya yang berkolaborasi dengan kekuasaan kerajaan. Masyarakat JTPS yang umumnya agraris memberi corak keagamaan yang akomodatif atau menyesuaikan dengan ritme kehidupan petani. Ketiga, perkembangan masyarakat JTPS yang berlangsung cepat berdampak terhadap dinamika sosial, terutama karena arus mobilisasi antar penduduk dan perkembangan generasi baru masyarakat JTPS. Masyarakat JTPS generasi baru ini mengalami ambiguitas terutama terkait dengan jati dirinya. Arus utama kebudayaan Jawa adalah Wetan yang memiliki keterkaitan langsung sebagai budaya keraton. Pembahasan mengenai Banyumasan sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Dengan demikian, Banyumasan sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Pakuwon yang saat itu menjadi Adipati I di Kabupaten Wirasaba. Sementara dalam Babat Pasir Luhur Napak Telas Banyumas bisa dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan Parahyangan di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewan Niskala dan putranya, yaitu Sri Prabu Linggawastu Ratu Purana Jayadawata. Galuh Kalingga yang sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan Galuh Purba lebih populer dibanding Galuh Purba. Seiring dengan semakin melemahnya kekuasaan Kerajaan Tarumanegara pada tahun 669 Masehi, Kerajaan Galuh Kawali justru semakin menunjukkan eksistensinya dan kekuatannya. Puncaknya, Raja Galuh Wretikandayun melakukan pemberontakan dan berhasil merebut kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Wretikandayun untuk merubah Kerajaan Galuh Kawali menjadi Kerajaan Galuh Kalingga. Adapun sebelah selatan Gunung Slamet tetap menjadi kekuasaan Kerajaan Kalingga. Di tahun 840-an, pamor dinasti Sanjaya bangkit kembali dengan munculnya Rakai. Perpindahan Kerajaan Medang ke Jawa Timur inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit di abad-abad berikutnya. Karenanya, pembahasan mengenai sejarah sosial politik Banyumas biasanya ini dimulai sejak Banyumas menjadi wilayah periferi dari beberapa kerajaan besar seperti Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang maupun Mataram. Tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kondisi geografis serta alamnya yang berupa bebatuan, pegunungan, dan sungai-sungai besar yang mengitari, justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibanding umumnya struktur sosial di daerah lain, bahkan di Jawa. Menariknya, toko Bawor hanya ada dalam gaya wayang Banyumasan, dan hanya saja beberapa daerah yang secara geografis dan politis berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan Kesunanan Surakarta sedikit banyak mengalami perubahan dalam hal struktur sosialnya, seperti masyarakat Kebumen. Dalam sejarahnya, Kebumen pernah menjadi wilayah administratif Bagelen dalam struktur kekuasaan Kerajaan Mataram dan mempresentasikan kebudayaan negara agung, dan juga Karasidenan Banyumasan yang disebut mewakili kebudayaan mancanegara Kilen dalam struktur Kerajaan Mataram. Banyumas yang panginyongan dengan budaya caplakannya juga Bagelen yang semi. Untuk karakter yang pertama dapat ditemukan di masyarakat yang tinggal di sebelah barat Sungai Ulo. Sementara karakter yang kedua tampak dalam perilaku hidup masyarakat di sebelah timur Sungai Luklok. Atas dasar inilah Kebumen menjadi daerah yang cenderung sulit untuk diidentifikasi keaslian struktur sosial dan budayanya.
Karenanya, sulit ditemukan pemikiran-pemikiran atau perilaku ekstrim yang memunculkan kontroversi dan konflik di tengah masyarakat. Di era sekarang, dualisme karakter masyarakat Kebumen tidak lagi nampak secara tegas seiring dengan multikulturalisme yang semakin tumbuh dengan pesat baik di kalangan masyarakat sebelah barat maupun sebelah timur Sungai Ulo. Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. Di dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Wali Songo adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Dalam pemakaiannya, wali biasanya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah. Maka Wali Songo secara umum diartikan sebagai 9 wali yang dianggap telah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus-menerus beribadah kepadanya, serta memiliki kekeramatan dan kemampuan lain di luar kebiasaan manusia. Songo atau 9 adalah angka keramat, angka yang dianggap paling tinggi. Agaknya 9 orang wali itu adalah mereka yang memegang jabatan dalam 29 pemerintahan sebagai pendamping raja atau sesepuh kerajaan, di samping peranan mereka sebagai mubalik dan guru. Oleh karena itu, mereka memegang jabatan pemerintahan, mereka diberi gelar Sunan. Kependekan dari Susuhanan atau Sinuhun artinya orang yang dijunjung tinggi. Kanjeng kependekan dari Kang Jumeneng, pangeran atau sebutan lain yang biasa dipakai oleh para raja atau penguasa pemerintahan di daerah Jawa. Bisri Mustafa bahwa ketika Sunan Ampel wafat, para wali yang bertaziah sebanyak 16 orang. Bahkan tidak jarang opini-opini yang muncul tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, sehingga memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat. Salah satu contoh yang bisa dikemukakan di sini adalah mengenai istilah penyebar agama, yang dalam banyak hal yang sering dipahami bahwa sebelum era Wali Songo, masyarakat di Nusantara belum mengenal sama sekali terhadap ajaran Islam. Padahal di beberapa tempat ditemukan adanya peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa Islam sudah lebih dahulu masuk ke bumi Nusantara sebelum kedatangan Wali Songo. Baik, ini kurang lebihnya penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang tepat atau bahkan salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.